Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apa kabarnya hari ini? Ya, Bapak harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kembali lagi dengan Bapak pada pembelajaran online. Untuk materi hari ini, insya Allah akan diisi dengan mata pelajaran akidah akhlak. Namun sebelumnya, apakah sudah siap untuk belajar? Ya, harus sudah siap ya. Nah, insya Allah, sebelum kita memulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini, alangkah lebih baiknya agar lebih berkah lagi, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, sebelumnya Bapak akan mengulas kembali pembelajaran sebelumnya. Kita sudah belajar materi akidah akhlak mengenai menghindari akhlak tercela. Yang mana diantaranya perilaku dari perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran yang pernah kita pelajari, namun pada materi baru, yaitu materi tentang adab bermedia sosial menurut pandangan Islam. Apakah anak-anak tahu apa itu bermedia sosial? Tentunya banyak ya. Seperti sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, langsung saja kita mulai pembelajaran di hari ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak mengenai adab bersosial media dalam pandangan Islam. Ya, tentunya tidak asing lagi bagi kalian mengenai media sosial. Bahkan sering sekali dalam kehidupan sehari-hari kalian menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, namun setelah selesai kalian mempelajari adab bermedia sosial dalam pandangan Islam, kalian harus mampu yang pertama menjelaskan pengertian sosial media, yang kedua menyebutkan macam-macam dan jenis sosial media, yang ketiga mengidentifikasi dampak positif dan negatif sosial media, dan yang keempat, mempraktikkan adab bersosial media dan dengan cara yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, selanjutnya kalian harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari media sosial itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan sosial yang berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi kesimpulannya, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki forum, dan dunia virtual. Nah, selanjutnya yang harus kalian ketahui mengenai macam-macam atau jenis-jenis media sosial. Adapun jenis-jenis dari media sosial diantaranya ada blogs, content communities, social networking sites, collaborative project, virtual game worlds, dan virtual social worlds. Dan harus ingat, setiap sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita dapatkan itu biasanya ada dampak positif dan dampak negatifnya, ya. Adapun yang menjadi dampak
positif dari menggunakan sosial media, diantaranya ada media promosi iklan. Jadi bisa digunakan sebagai media promosi iklan, sebagai berkomunikasi, sebagai media untuk mencari informasi, untuk keterampilan sosial, untuk media pertukaran data, kemudahan memperoleh informasi, memperluas jaringan pertemanan, dan lain sebagainya. Itu adalah dampak positif dari kita menggunakan sosial media. Selanjutnya, ada yang menjadi dampak negatif dari kita menggunakan sosial media. Yang pertama ada kecanduan, selanjutnya berkurangnya perhatian terhadap keluarga, selanjutnya tersebarnya data penting yang tidak semestinya, selanjutnya membuat prestasi pelajar semakin menurun, selanjutnya tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif, dan yang terakhir kejahatan dunia maya. Itu tergantung kita ya, tergantung kita menggunakan media sosial. Apabila kita bijak dalam menggunakan media sosial, maka kita akan mendapat hal-hal positif dari kita menggunakan sosial media. Tapi kalau misalkan kita menggunakannya tidak secara bijak, maka dampak negatifnya akan kita dapatkan. Justru kita harus menggunakan media sosial dengan sebijak mungkin agar kita sering dan dapat mendapatkan nilai-nilai positif dari kita menggunakan media sosial. Iya, selanjutnya ada sosial media dalam pandangan Islam. Ajaran Islam terkait menggunakan media sosial sudah mengatur dengan sedemikian rupa. Maka dari itu, kita harus memiliki etika ketika bermedia sosial. Bahkan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, maka dari itu, sebelum kita mengabarkan kabar kepada orang lain atau berita kepada orang lain, kita harus tahu dulu dari mana sosial media itu datang, dari mana kabar itu datang. Nah, adapun etika ketika kita bermedia sosial diantaranya di sini ada 6, yaitu yang pertama ada tabayun atau cek dan recheck, ya. Jadi sebelum kita melaporkan berita yang kita dapatkan, kita harus cek dulu apakah benar ataukah masih hoax. Kalau sudah benar, baru kita diperbolehkan untuk mengabarkan kepada orang lain. Yang kedua, haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Nah, apabila kita menggunakan sosial media, tapi untuk menebar fitnah atau kebencian, itu diharamkan. Ya, lebih baik kita itu menggunakan media sosial dengan cara bijak, tidak menebar fitnah dan kebencian. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Nah, banyak sekali ya sekarang yang sering terjadi dalam kehidupan nyata, banyak dalam Facebook, Instagram, ataupun Twitter, itu mengolok-olok orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan sendiri. Namun itu tidak diperbolehkan.
Berarti jika seperti itu kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial media. Jadi jangan sampai kita menggunakan media sosial untuk mengolok-olok orang lain. Tidak boleh ya. Bahkan jika kita ada di posisi orang yang diolok-olok, bagaimana rasanya? Ya, sungguh sakit. Yang keempat, menyampaikan informasi dengan benar. Ketika ada informasi dalam sosial media, kita sampaikan yang sebenar-benarnya. Jangan dilebih-lebihkan atau dikurangi. Yang kelima, digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita punya media sosial harus kita gunakan sebagaimana mestinya, yaitu digunakan untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir, yang keenam, menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu. Nah, jangan sampai kita menggunakan media sosial itu untuk menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax. Banyak sekali ya yang sekarang itu media sosial itu digunakan untuk menebar hoax, menebar kebencian, beritanya palsu. Nah, jangan sampai kita itu menggunakannya untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, adapun yang terakhir yaitu tata cara kita bersosial media. Bagaimana sih caranya agar kita tidak salah? Yang pertama, untuk para pelajar dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online. Nah, Facebook bisa digunakan untuk metode online. Selain Facebook ada juga Google Classroom, ada juga Zoom Meeting dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak. Jangan sampai kita menggunakan jaringan internet sesuka hati. Kebanyakan main games, nonton yang tidak seperti semestinya. Justru kita harus bijak dalam menggunakan jaringan internet. Yang ketiga, membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Nah, biasanya suka ada grup WA. Nah, itu diharuskan. Untuk apa? Untuk berdiskusi mengenai pelajaran yang belum dipahami. Seperti itu. Yang keempat, berbagi informasi penting. Nah, apabila kita memiliki informasi penting, maka kita sharekan. Kita bagikan kepada orang yang belum tahu, khususnya kepada teman-teman kelas kita. Yang kelima, menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas note. Nah, itu ya, ketika kita memiliki bakat dalam hal menulis, kita gunakan fasilitas note. Yang keenam, implementasi sosial media dengan baik dan benar. Nah, kita harus mengimplementasikan media sosial itu dengan baik dan juga benar, jangan sampai salah. Nah, itu saja untuk pembahasan tentang adab bermedia sosial. Alhamdulillah, anak-anakku yang Bapak banggakan, kita sudah selesai mempelajari materi terkait adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Bapak harapkan kalian bisa menggunakan media sosial dengan sebijak mungkin, sesuai dengan adab dan etika yang diterapkan dalam pandangan Islam. Maka dari itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Insyaallah kita ketemu lagi lain waktu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.